Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Abdurrauf. Nah, di sini saya akan membahas apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai atau membuka sebuah bisnis. Nah, banyak nih dari teman-teman saya, Mas Rauf, gimana sih cara buka bisnis? Apa saja harus dilakukan? Apakah harus nyiapin modal dulu gitu? Atau harus nyiapin tempat, nyiapin karyawan, nyiapin tim dan sebagainya? Nah, ternyata jawaban itu belum tepat. Nah, yang harus dilakukan adalah apa Mas? Yaitu riset terlebih dahulu. Nah, pastikan teman-teman harus riset sebelum membuka sebuah bisnis seperti validasi produk, tes harga, marketing plan. Itu harus dipikirkan matang-matang. Tapi perlu diingat teman-teman, jangan sampai kita terlalu fokus di masalah riset ini. Kita lihat dulu seberapa besar usaha yang akan kita jalankan. Kalau usaha kita besar, tentu riset ini harus sedetail mungkin. Tapi buat sahabat semua mungkin yang baru mau mulai bisnis, jangan terlalu detail. Ketika terlalu detail, yang ada nanti sebelum buka bisnis kita sudah pusing dulu ya, karena sudah memikirkan sesuatu yang rumit gitu. Terus bagaimana mas caranya? Nah, kita melakukan riset yang sederhana saja. Contohnya yang pertama tadi validasi pasar. Nah, pastikan produk atau jasa yang kita jual itu bisa diterima di masyarakat. Jangan sampai ketika kita mau menjual produk atau jasa, menurut kita bagus, tapi menurut orang lain atau customer kita tidak diterima. Gitu. Yang kedua nih, misal tes produk. Nah, buat UMKM ataupun seorang yang ingin memulai usaha, sederhana saja. Kita bisa posting di WhatsApp kita, ataupun di Instagram kita, ataupun di Facebook kita, kita tanya kepada teman-teman kita, teman-teman kalau saya jual produk ini, kira-kira teman-teman pada berminat nggak? Gitu. Pastikan menggunakan kalimat tanya supaya kita bisa mendapatkan jawaban dari teman-teman kita. Ketika kita sudah melakukan ini dan mereka mau, nah tahap pertama sudah terlewati. Tapi ketika ternyata market, wah kayaknya kurang cocok, wah kayaknya saya belum berminat dan sebagainya. Nah, kita perlu evaluasi lagi. Nah, yang selanjutnya tes harga. Nah, ini kalah penting. Jangan sampai kita menjual produk yang memang dari harga tidak masuk di customer kita. Contohnya nih, kita punya produk yang bagus gitu. Kita jual di harga ataupun di harga yang memang cukup tinggi karena sesuai dengan kualitas. Tapi kita lihat customer kita kira-kira bisa beli nggak, mampu beli nggak. Karena lagi-lagi tidak semua orang mau membeli dengan harga mahal. Contoh yang kecil aja lah, bakso. Teman-teman pengen buka usaha bakso, harganya katakanlah 50.000 atau 30.000 lah. Tapi calon customer kita dari kalangan yang memang biasanya beli 10.000 ataupun 15.000 dan itu jualan di tengah kampung misal. Nah, itu agak berat karena lagi-lagi tidak sesuai dengan target market kita. Mungkin kalau dijual di mall yang mungkin memang kita punya kelebihan bakso yang besar misal atau banyak ataupun daging yang memang spesial, itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau kita jual di mungkin yang kelas menengah bawah dengan harga segitu mungkin berat. Nah, maka diperlukan tes harga dulu sebelum menentukan kita jualan. Nah, yang ketiga atau selanjutnya itu marketing plan. Nah, kalau usahanya besar ini harus ditentukan dari awal. Apa saja strategi yang akan kita ambil? Kita mau jualan menggunakan apa? Menggunakan sistem PO gitu atau menggunakan sistem ready stock? Kita harus pertimbangkan matang-matang. Atau kita ingin menggunakan channel promosi apa? Mau jualan di mana? Misal jual di WA, jual di Facebook, jual di Instagram, jual di TikTok, dan sebagainya. Kita harus riset dulu. Jangan sampai nih kita menjual produk untuk umur di atas 50 tahun, tapi jualannya di TikTok. Gitu. Ya agak susah karena menurut statistik sekarang, usia yang menggunakan TikTok itu sangat jarang di usia 50 tahun ke atas. Gitu. Mungkin kalau usia milenial seperti katakanlah di bawah 25 tahun atau belasan tahun, mereka yang aktif menggunakan sosial media TikTok
Nah, itu target yang tepat. Nah, lagi-lagi tidak semua produk cocok dijual di salah satu platform gitu. Ada yang cocoknya dijual di WA, ada cocoknya di Facebook. Lagi-lagi kita sesuaikan. Nah, buat sahabat semua, untuk UMKM apakah harus semua? Enggak. Teman-teman jangan langsung jual di semua. Mulai dulu aja yang paling mudah. Jangan sampai ketika belum buka bisnis kita udah pusing mikirin bagaimana ini jualan. Nah, padahal kita bisa mulai dulu yang sederhana. Misal, kita mulai dari WhatsApp. Kita bisa promosi di story WA kita ataupun di grup-grup Facebook kita. Nah, tentu kalau promosi di grup kita harus menggunakan teknik yang memang soft selling. Nah, apa itu soft selling? Insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, terus menggunakan gambar yang menarik dan sebagainya. Nah, setelah WA mungkin kita baru menambah. Misal di Facebook, ataupun di Instagram, baru kita nambah lagi di platform lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, itu bertahap. Nah, banyak yang mereka belum mulai jualan sudah nyerah, aduh bingung saya jualan mau di mana. Mulai aja yang paling mudah dari WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya nih, buat teman-teman yang ingin membuka bisnis, kira-kira apa saja yang harus kita pikirkan matang-matang sebelum memulai sebuah bisnis? Ada 4 atau 5 nih. Yang pertama, bisnis harus wajib menghasilkan. Jangan sampai bisnis yang kita buka itu tidak menghasilkan ataupun malah tidak untung gitu, bahkan malah rugi. Nah, itu yang harus kita pastikan. Jadi ketika teman-teman buka bisnis, yang pertama itu wajib mendatangkan keuntungan atau profit. Nah, Mas kalau sudah 1 bulan belum profit, 2 bulan belum profit, 3 belum profit. Nah, ketika kita sudah evaluasi, ganti strategi A, strategi B, strategi C, ternyata nggak untung juga, yang ada malah rugi. Nah, saran dari saya, tutup bisnisnya, move on, ganti bisnis lainnya. Karena lagi-lagi kita sudah ganti strategi, ganti plan dan sebagainya, ternyata tidak menghasilkan. Nah, bisa jadi dari segi produk atau jasa yang kita jual. Kecuali memang dari segi promosi memang kita kurang atau apa, kita bisa merubah strateginya. Nah, yang kedua, pastikan bisnis yang akan kita buka adalah menyelesaikan permasalahan orang lain. Jangan sampai kita buka bisnis tapi justru menambah permasalahan orang lain. Contoh nih, saya punya salah satu bisnis yaitu produk skincare. Nah, buat kecantikan buat wanita maupun laki-laki. Nah, di sini ketika customer yang mungkin wajah awalnya kusam, nah menggunakan produk kita 1-2 bulan, 3 bulan, wajahnya jadi cerah, jadi glowing. Nah, berarti kan menyelesaikan permasalahan orang lain gitu. Atau yang mungkin wajahnya jerawatan gitu ya, terus pakai produk kita 1 bulan, 2 bulan, jerawatnya hilang dan wajah menjadi cerah putih gitu. Nah, itu baru menyelesaikan permasalahan orang. Nah, jangan sampai ketika kita buka bisnis, kita memberikan sebuah produk ke customer kita, ketika wajahnya kusam, tiba-tiba 1-2 bulan makin kusam lagi gitu. Atau yang awalnya jerawatan 1-2, makin banyak jerawatnya dan itu berjangka panjang. Nah, tentu produk ini adalah produk yang mungkin bukan menyelesaikan tapi menambah masalah. Nah, yang ada jualan kita bukan makin rame, makin sepi karena ditinggal customer kita, ditinggal pelanggan kita. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga nih, passion bukan segalanya. Nah, jadi buat sahabat semua yang ingin memulai bisnis, jangan terlalu meninggikan passion. Walaupun ada yang bilang, Mas, kalau bisa mah bisnis ya sesuai passion biar kita senang. Nah, ini buat teman-teman. Biasanya seperti ini. Kalau tanya kepada saya, Mas, emang dulu pernah jualan hijab? Mas, sesuai passion? Masa laki-laki jualan hijab, jualan gamis gitu kan? Tanya sesuai passion nggak? Jawabannya ya pasti enggak. Masa laki-laki jualan hijab gitu. Tapi lagi-lagi selagi menghasilkan, kenapa tidak gitu. Apalagi bisa dikerjakan oleh istri ataupun karyawan kita. Jadi buat teman-teman jangan terlalu tinggi egonya. Mas, kalau saya bisnisnya mah cocoknya buka kafe, Mas. Nah, itu salah satu bisnis yang mungkin ego kita, menurut ego kita. Tapi ingat, lagi-lagi bisnis itu bukan masalah tentang diri kita aja, tapi kita dan customer kita. Yang ada ketika kita bisnis sesuai dengan passion kita,
kita buka kafe dengan modal yang cukup besar, sewa tempat atau bahkan beli lahan gitu, bangun, terus beli-beli peralatan dan sebagainya, habis ratusan juta, rame ketika opening. 1-2 bulan berikutnya sepi, yang ada pemasukan dengan pengeluaran tidak tertutup. Nah, itu lagi-lagi bisnis hanya mengandalkan passion saja. Tapi ketika kita bisnis yang menghasilkan dan sesuai dengan passion kita, tentu itu lebih bagus. Jadi lebih semangat, lebih bergairah menjalankan sebuah bisnis. Tapi ingat, passion nomor sekian. Nah, terus yang keempat apa nih Mas? Nah, keempat buat teman-teman ketika ingin berbisnis tidak perlu produksi sendiri atau bikin sendiri. Teman-teman bisa bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan produsen dan sebagainya. Contohnya, saya di sini juga sama. Saya belum punya brand skincare sendiri, tapi saat ini saya menjual beberapa brand skincare yang sudah ramai di pasaran. Nah, ataupun menjual produk hijab ataupun gamis yang memang sudah ramai di pasaran. Nah, yang perlu diingat teman-teman, ketika kita ingin menjualkan produk brand orang lain, ada beberapa tip untuk riset terlebih dahulu, dan ini hanya saya berikan materinya di kelas mentoring bisnis. Dan yang poin kelima, itu ada hal yang cukup penting juga, dan ini hanya saya berikan juga di kelas mentoring. Jadi buat sahabat semua, ketika ingin belajar lebih detail nanti bisa hubungi saya di WA ataupun di DM Instagram saya. Nah, itulah sedikit tip buat teman-teman yang ingin memulai sebuah bisnis. Jadi pastikan teman-teman melakukan apa yang pernah saya sampaikan supaya teman-teman bisa lebih cepat membuka bisnis dan bisa lebih cepat menghasilkan keuntungan dari bisnis. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like untuk konten ini supaya saya makin rajin untuk posting, dan gak kalah penting, klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.